Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiban barakan fih. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fasalli li rabbika wanhar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang di rumah, di mana saja yang sedang menyaksikan acara ini, yarhamukumullah wa yahdikumullah islihu balakum. Alhamdulillah, malam ini atas taufik dari Allah kita bisa hadir di majelis taklim malam Selasa, Jalan Bapak Kiai Haji Hufar Ismail yang dulunya nama Jalan Bandung ya. Semoga pertemuan ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengan ilmu dan iman Allah akan mengangkat derajat kita. Iman semakin kuat ditopang dengan belajar. Nah, untuk malam ini kita ambil tema Tarhib Dzulhijjah, yaitu al-udhiyah, ibadah kurban. Ta'rifuha, al-udhiyah yashad tudbahu duha yaumil id taqarruban ilallahi ta'ala. Udhiyah itu pengertiannya adalah domba yang disembelih di waktu duhanya hari raya Idul Kurban. Niatnya taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kurban, ditambah dengan hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Kalau niatnya tidak taqarruban, hanya untuk prestis, jadi orang yang tersohor, hebat, bisa kurban sapi, bisa kurban domba, maka tidak masuk udhiyah. Karena pastikan ibadah kita itu lillahi rabbil alamin. Hukumnya, hukmuha, al-udhiyah sunnatun wajibatun ala ahli kulli baitin muslimin qadara ahluhu alaiha. Wa dzalika liqauli ta'ala fil Qur'anil Karim, surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Jadi hukumnya sunnah wajibah atau sunnah muakkadah atas anggota keluarga ahli bait setiap muslim. Jadi satu keluarga cukup satu yang mewakili, yaitu kepala keluarga. Bagi yang mampu, yang tidak mampu ya tidak disyariatkan, karena syaratnya mampu. Nanti kita akan bahas tentang syarat mampu dalam ibadah kurban.
Fasolli maka sholatlah kamu li rabbika karena Allah. Wanhar dan sembelihlah hewan kurban juga li rabbika karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana dzabaha qabla sholah fal yu'id, rawahu al-Bukhari. Kalau menyembelihnya itu sebelum sholat id maka tidak masuk kurban. Misalnya dagingnya dibagi sedekah biasa, diulang lagi. Jadi pastikan nyembelihnya setelah sholat id. Wa qaulu Abi Ayyub al-Ansari rawahu at-Tirmidzi wa shahahahu. Kana ar-rajul fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyat anhu wa an ahli baitihi. Seorang lelaki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih domba untuk dirinya dan keluarganya. Sekalipun keluarganya jumlahnya 10, istri 1, anaknya 9, bapak 1, berarti 11. Tetap cukup korban domba 1 kalau mampunya 1. Kalau mampunya 2 ya 2. Tergantung kemampuan. Nanti dilihat mampunya berapa. Sa'ar itu rambut yang sing atas kok, sing klodok, sing keras, itu namanya sya'rah. Qalu sahabat tanya lagi, fasuf, rambut yang halus, rambut yang kecil-kecil itu loh. Kan ada rambut itu, ada yang halus, ada yang agak gede, agak kasar. Rasul menjawab, qala bikulli sya'ratin minasuf hasanah. Sama, satu rambut yang halus yang nempel di badannya hewan yang disembelih, satu nilai kebaikan. Jenengan bisa membayangkan, Rasul jawabannya kok satu rambut satu kebaikan. Adakah orang yang kober ngitung rambut? Kober ngitung rambutnya domba atau sapi? Tidak ada. Ini artinya nilai kebaikannya banyak, tidak bisa dihitung. Panitia belum hitung kok. Dirisi kulite, dibagi, kon ngitung, tidak akan mampu. Rawahu Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Itu diantara keistimewaan kurban. Tadi sunnatu abikum Ibrahim, perilakunya Nabi Ibrahim yang awalan tadi, perintah awalnya yang disembelih adalah Ismail dalam perintahnya lewat wahyu. Surat As-Saffat tadi kan ayat 99 sampai 100 berapa Pak? 115 Pak. Ya, dilihat. Nabi Ibrahim alaihissalam beristri dengan Saroh awalnya. Sudah sekian tahun, nek cara saiki wis 50 tahun punjul rung duwe anak. Wa firatin 90 tahun belum punya anak. Tetap semangat berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Gitu kan? Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas sholihin. Baca doa itu 50 tahun lebih. Nek cara wong saiki nikah usia selawe tekan saya tambah 50 itu 5. Wis arep ndonga percuma salah duwe anak kan kok kowe. Wis loyo lokro.
tetap Nabiullah Ibrahim AS tetap semangat berdoa. Rabbi habli minas sholihin. 50 tahun lebih. Wafiratin 90 tahun berdoa. Belum dikaruniai anak. Nabi Ismail alaihissalam itu lahir dari istri kedua Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam kawin lagi atas saran masukan istri tuanya Sarah alaihissalam. Jadi karena sekian lama belum punya anak, akhirnya Sarah istrinya memberikan saran kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kawin lagi. Ada ndak hari ini? Ora ono, mati bareng ora kae iki Pak kan kok. Ya. Wis tua tetap memberikan saran, akhirnya Nabi Ibrahim terserah dicarikan yang mencarikan Sarah juga, dapat Hajar. Hajar itu rewangi. Nya dapat Hajar, dinikahkan yang lamar Sarah. Istri tua. Setelah itu nikah dengan Hajar, singkatnya hamil. Hamil, lahir anak Ismail alaihi salam. Nah, ketika hamil itu Hajar dan Nabi Ibrahim ke Mekah. Sarah ditinggal di Palestina. Jarak Mekah Palestina berapa kilometer? 1000 kok, 500. Nek dulu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu nek numpak unta 3 wulan. Mlaku karo istirahat nek bengi. Lah setelah sampai di Mekah, hamilnya sudah hampir tua, hampir melahirkan, dapat wahyu dari Allah, ilham bahwa istrinya Sarah di sana juga hamil muda. Ini berkah. Doanya Allah jawabai. Istri yang tua hamil muda, istri yang muda hamilnya sudah tua mau babaran. Nah, lahirlah istri yang muda itu Hajar Ismail alaihi salam. Setelah Ismail alaihi salam berusia lebih kurang antara 10, 11, 12, 13, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat perintah Allah untuk menyembelih. Tadi dilanjutkan ya. Fabasyarnahu bihulamin halim. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang anak yang punya sifat halim. Halim itu cerdas, bijaksana, di atas soleh, ya sabar, itu halim. Kalau orang tua menggambarkan nyuruh anaknya naruh wedang di atas meja, kalau halim naruhnya di tengah-tengah, ini namanya halim. Nek soleh neng pinggir kene, aduh nanti boleh, hati-hati kan itu halim. Kalau dalam contoh kehidupan zaman dulu, latar halaman rumah kan tidak pakai batako, tidak pakai paving, pakainya tanah biasa. Kalau musim panas berdebu. Anak yang halim ketika perintah latar disapu, dia sebelum mencari sapu cari air dulu, disiram, terus disapu orang puluh. Iku halim. Tapi nek soleh langsung juga sapu. Kebulir yang mau dari pontor, aduh ngebul kabeh. Nah cari bapak kon nyapu. Itu soleh. Sudah naik tingkatan. Jadi lebih cerdas. Akhirnya Allah ijabahi setelah anak sudah tadi 10, 11, 12 kurang lebih, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fangdur madza tara. Setelah itu Nabi Ibrahim manggilannya nak, semalam bapak mimpi
isi mimpinya Allah merintahkan saya untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu nak? Fangdur madza taro. Anak diajak komunikasi dengan bahasa yang santun. Fangdur madza taro. Bagaimana pendapatmu? Diperintah Allah untuk menyembelih. Karena anak ini halim, jawabannya apa? Qala ya abatif al-matumar. Pak atau ayah atau bah atau abi, silahkan kerjakan perintah Allah. Saya siap disembelih. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini luar biasa. Siapakah orang yang kena beban untuk menjalankan ibadah kurban, yaitu menyembelih domba atau sapi? Ini saya ambilkan dari fikih al-manhaji di Syafi'i. Jawabannya in wujidat asyurut as-salasah. Kalau terpenuhi bukan syarat, 4 syarat asyurut al-arba'ah, 4 syarat bukan 3, itu salah ketik. Yang pertama al-Islam, muslim. Yang kedua al-aql, akil. Yang ketiga al-buluh, balik. Yang keempat al-istita'ah. Islam, akil, balik, insya Allah orang kena semua. Yang nomor 4 istita'ah. Itu basatan istita'ah. Bi an yamlika qimataha zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man huwa mas'ulun anhu. Maskanan wa kiswatan wa ta'aman khilala yaumil id wa ayamit tasyrik. Orang muslim yang akalnya sehat dan balik kemudian mampu, itu kena beban menjalankan syariat ibadah kurban. Mampunya apabila dia dan keluarganya dan orang yang ditanggung. Kalau hanya dirinya dan keluarga, misalnya anaknya 3, suami istri 1, suami berarti 5. Kalau dengan misalnya ngopani bocah, anak yatim 5, berarti 10. Kebutuhan pokok makan, minum, kemudian rumah kalau pas sewa sudah disewa, listrik dibayar, bayar semua. Pada hari raya Idul Kurban, hari tasyrik berarti 4 hari. Jadi ada kelebihan harta setelah diambil untuk kebutuhan pokok 4 hari. Yang dihitung 4 tok, tanggal 10, 11, 12, 13. Hitung-hitungannya kapan? Hitung-hitungannya ya mek gampang tanggal 9 atau tanggal 8. Berarti dina Jumat atau dina Rebu. Hitung-hitungan karo keluarga. Di celengan piro jumlah. Misalnya saya contohkan di sini contoh Pak Ahmad. Nah, contoh Pak Ahmad gini, Pak Ahmad apa? Pak Ali boleh, Pak Umar boleh. Keluarganya 5, anaknya 3, suami istri berarti 2, 5. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, satu keluarga tadi punya uang yang cash 3 juta. Belum galunge ya kok. Durung gelange iki sing ngitung uang cash tok ning tabungan atau di mana. Kebutuhan 5 orang
Per harinya berapa? Misalnya per hari 100, 4 hari 400. Uang 3 juta dikurangi 400 masih 2,6. Kalau ada domba di pasar domba yang harganya sama dengan 26 atau kurang, maka keluargane Pak Ahmad termasuk mampu. Sing ngitung sapa awake dhewe aja ngitung wong liya ora titi. Yang tahu keluarganya sendiri. Kok dihitung turah-turah sik kena nggo tuku sapi berarti mampune sapi. Oh tuku kambing 2 mampune 2. Melihat definisi ini dari fikih manhaji, anak yang sekolah SMA atau yang punya tabungan itu masuk mampu korban. Maeme melu bapak ibu, ya kok. Anak SMA kelas 3 wis balik kan? Ya. Duit celengan 3 juta. Luru domba sing 2,5 mampu anak SMA korban. Ya. Orang tua yang usianya sudah 70, 65 yang nganggur-nggur di rumah, makan hariannya dijatah anak cucu. Punya pecingan-pecingan, peti-pecingan loh. Lebaran kemarin masih sisa dihitung, kok ada uang 3 juta mampu korban sapi satu. Tidak harus orang yang punya pekerjaan. Itu kalau definisi mampu seperti ini. Sebab saya cari definisi mampu itu yang ada seperti ini. Di kitab-kitab yang lain saya cari tidak ada, yang ada di kitab Al-Fiqh Manhaji ini munculnya. Jadi kebutuhan 4 hari terpenuhi. Dihitung sebelumnya kan ngitung berarti ngitung mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Ngitungnya kapan? Ya tanggal 9, tanggal 8. Lalu kalau pensiunan gimana? Wong saya sampai tanggal 30 misalnya. Kan pas tanggal 6 ki esuk ki. Tanggal 9. Kebutuhan kesana hari ke-5, ke-6 urusannya Allah Ta'ala, rezeki sing ngatur Allah Ta'ala. Itu dalam pikirnya seperti itu. Nah monggo kita mau sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina, monggo. Karena mampunya seperti itu syaratnya, tidak harus kaya raya ya. Lanjut hikmahnya sekarang. Hikmatuha minal hikmah fil udhiyah. Hikmah dalam ibadah kurban 1, at-taqarrub ilallah ta'ala biha, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban itu. Jadi bil udhiyah, dengan kurban dekat dengan Allah, rela mengambil sebagian hartanya kemudian dibelikan domba atau sapi. Sekarang kalau domba misalnya dagingnya sedikit mau beli sapi, monggo patungan. Kalau memang 1 orang tidak mau sapi 1, bisa dipatung 7 orang maksimal. Kalau misalnya 3 orang bisa beli sapi 1, ya sapi 1 3 orang namanya. Tidak usah nambah 7. Zero lupa beli sapi 1 bisa, berarti sapi 1 4 orang. Tidak harus 7 itu batasan maksimal. Itu. 1 orang mampu 1 ya boleh, silahkan. 1 orang sapi 10 ya boleh, karena mampunya 10. Yang kedua, ihya'u sunnati imamil muwahhidin Ibrahim alaihissalam al-Khalil, menghidupkan perilaku sunahnya
imamnya tauhid yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifan muslima itu kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanifan musliman. Karena waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam berjuang sampai perjuangannya itu yang dilawan bapaknya sendiri. Bayangke wis, mempertahankan tauhid musuhnya bapakane. Karena bapakane tukang gawe berhala. Jadi bapakane pengusaha berhala. Anaknya melarang berhala, brewis. Nah, ini kalau ndak sehingga disebut sebagai ulul azmi, kok. Ya, perjuangannya berat. Ya, sampai dibakar hidup-hidup kan. Coba ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar tadi kan dibaca awal ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai dibakar itu mempertahankan akidah itu. Cara saiki sampai ngapusi. Ditangkap siapa yang menghancurkan berhala, tanya aja yang gede. Itu kapaknya. Masa suruh nanya? Karena para pembesar Raja Namrud curiga mesti Ibrahim ini yang apa? Yang kurang ajar. Kurang ajar. Nya ditangkap, diputusi untuk dibakar hidup. Setelah apinya itu mulat-mulat besar, bingung karena mau mendekat panas. Eksekutornya mau melempar karena belum dekat sendiri panas, tidak tahan. Ada bisikan dari iblis. Kata iblis, buatkan ketapel. Ketapel ki pelintengan kok, manjanik. Ya, kon gawe ki pelintengan. Nek nggon kurane pelintengan. Besar Nabi Ibrahim jadi batu kok pelintengan. Plop tengah. Yang dibaca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan kepada Allah. Tidak ada doa ya Allah selamatkan aku dari api. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasrah. Apinya padam masih hidup. Allah berfirman kepada api, ya nar kuni, ya kan, bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, adem, selamat Nabi Ibrahim. Nah, di situ ada dua kelompok manusia. Kelompok pertama, kelompok yang tertawa bahagia atas matinya Nabi Ibrahim dibakar. Cara saya alhamdulillah, syukur rasain kamu ngrusain Kak berhala kan. Kelompok yang satu nangis, ya Allah kok kasihan sekali itu. Mesti ada dua kelompok. Kelompok pendukung dan kelompok yang pro. Pendukung sama yang kontra. Ada yang pro ada yang kontra, itu mesti ada dari dulu. Tuh kisahnya. Yang ketiga, tausiatu alal iyal yaumal id. Memberikan kejembaran rizki kepada keluarga di hari-hari Idul Kurban. Saudara, cara bahasane kita Jawa rahatan, ya apa? Mayoran makan daging. Ya kan? Yang biasa ndak mencium baunya sate jadi mencium bau terus sekaligus mencicipi sate. Itu bagian tausiah. Tuh. Dan yang keempat, syukrullah. Alama sakhkhara lana min bahimatil an'am. Syukur kepada Allah atas segala yang Allah berikan, lebih-lebih Allah memberikan kita rizki bisa membeli al-an'am binatang ternak, domba, sapi atau onta. Di sini ada kerbau. Nih, takarub, dilihat ayatnya. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa nusuk huna huwa adzabhu.
taqarruban ilahi subhanahu wa ta'ala. Nusuk di sini artinya adalah menyembelih hewan kurban. Sehingga wong sing ora tau kurban maca iki ora tau dilakoni kan. Inna sholati wis lakoni salat. Tapi anu sukune ora tau. Kalau dia mampu ya pastikan menyembelih. Ini menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim tadi saya kita terangkan. Ditebus dengan domba. Fafateno bidhibin, nanti bisa dibaca tadi ayatnya. Ini atausiah. Atausiah itu untuk keluarga. Keluarga, kakak adik, termasuk misalnya saudara kita kaya, bisa dikasih bagian. Wa isya'atir rahmah, nebar kasih sayang. Bainal fuqara wal masakin, ini intinya. Sehingga nanti pembaikan hewan kurban itu kan kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an yang terbaik 3. Sepertiga untuk dirinya disimpan di rumah, sepertiga untuk saudara-saudaranya, sanak kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Boleh. Mau kasihkan semua enggak mau dicipin? Boleh. Kalau memang sudah niat ibadah sunnah kurban. Nah, syukur kepada Allah di salat al-hajj itu. Fakulu minha. Makanlah minha dari sebagian. Min itu litab'id, minha dari sebagian hewan yang telah disembelih. Dimakan. Watimul qani, dan berilah makan orang-orang yang qani wal mu'tar, orang yang butuh dan yang tidak butuh. Itu dikasih sebagai bentuk syukur kepada Allah. Di situ disebutkan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakiyanalu taqwa minkum. Dari kurban itu yang Allah terima bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi nilai ketakwaannya. Yang Allah terima. Sinuha, umurnya. Umurnya insya Allah sudah banyak yang tahu lah. Korban. Sekarang keistimewaannya apa? Jadi kalau domba afdalul adhiyah makanat kapsan akrona fahlan. Jadi domba yang punya tanduk fahlan ki ya jantan. Pejantan sing kuat. Ya boleh betina tapi jantan. Abyadha yukhalitu sawat haula ainehi. Jadi warnanya itu putih, di sekitar matanya itu ada hitamnya. Angel urune iki. Jadi bulunya itu putih tapi di sekitar matanya itu ada hitam. Ini kan gagah. Jadi wa fi qawa tegak kok qawaim iki, berarti qawaim iki maksud iki dedeke iki mono cara wong mono ki apa? Binaragawan kok. Jadi wedhus iki meneng mantek kena sing panggung kelamar-kelamar kae lho sing dipilihan. Itu sing afdol. Adapun kalau kambingnya memenuhi syarat monggo. Cari yang afdol ora mesti nemu. Sing wedhus sing nggon mripate ana ireng-ireng kulite iki angel apa rambuté iki angel. Ini yang disampaikan Rasulullah, idhadza huwal wasfu alladzi istabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul senang ini.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshin akron." Yata'u fi sawat wa yamsi fi sawat wa yangduru fi sawat. Rawahu At-Tirmidzi. Jadi dombanya itu bertanduk awas. Awas kiyo penglihatannya itu tajam. Nah, waktu menyembelihnya kapan? Sudah jelas saya sampaikan di awal, setelah sholat Id. Kalau sebelum menjadi sedekah biasa. Kalau masih ada uangnya beli lagi diulang. Ini keterangan hadis Imam Bukhari kan, man dzaba qabla shalah fa inna ma dzatbahu nafsihi. Kalau dia menyembelih sebelum sholat berarti untuk dirinya sendiri, sedekah biasa bagi daging. Wa man dzaba ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asoba sunnatal muslimin. Kalau sembelih setelah sholat Id, dia telah sempurna mengikuti sunnah Rasul ibadah kurban. Sampai hari tasyrik. Yustahabu inda dzabiha an yuwajjiha ilal qiblah. Sunnahnya ketika menyembelih menghadap ke kiblat. Membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza minka walaka qos. Jar ngapalke ya bismillah ngisor dhewe sing biru-biru iki sing diwaca. Bismillah. Aslinya kan mesti hafal kabeh kan, ini wajah tu wajah lihat itu sudah hafal mesti diwaca. Tinggal bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza minka walaka. Bismillah. Kalau mampu nyembelih sendiri, kalau tidak mampu boleh diwakilkan. Kan sihatul wakalah fiha. Boleh mewakilkan nyembelih kepada orang lain. Yustahabu an yubashira al muslimu udhiyatahu binafsi. Sebaiknya kalau mampu sembelih sendiri. Wa in anaba ghairahu fi dzabiyat jasa. Boleh diwakilkan, silakan saya ndak apa nih? Orang kejem nek weruh nyembelih ki rasane les-lesan sembelih silakan. Melihat boleh di situ. Jadi semuanya antara ulama tidak ada khilaf, boleh nyembelih diwakilkan kepada orang lain. Nah, sekarang pembagiannya nomor 7. Qasam tuha al mustahabbah, pembagian hewan kurban yang dianjurkan. Gimana? Yustahabu an yuksima al udhiyah salasan, dianjurkan dibagi 3 sepertiga. Ya'kulu ahlul baiti sulusan, ahli keluarga sepertiga. Wa yatasaddaqun bisulus, disedekahkan sepertiga. Terus wayahdu li asdiqaihim asulus al-akhar, untuk saudara-saudaranya sepertiga. Misalnya untuk kakaknya, ya po, adiknya, keluarganya sepertiga. Ini dasarnya hadis riwayat Abu Dawud dalam bab duhaya dan Imam As-Sa'id ke bab duhaya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, kulu wadakhiru wa tasaddaqu. Makanlah berarti untuk kamu dan keluarga. Wadakhiru simpen ngono saudara-saudarane. Wa tasaddaqu sedekahkan. Wa yajuzu an yatasaddaqu biha kullaha. Boleh dikasihkan semuanya. Yang kurban ndak mau makan ndak apa-apa. Tapi banyak nih cipir rakyat yang sidik biar merasakan.
kama yajuzu alla yahdu minha syai'an. Iku. Nah ini masalah opah wong sing jagal kok. Ini dalam hadis Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. La yu'ta al-jazzar ujratu amalihi minal udhiyah. Ndak boleh sing tukang tetel, tukang jejal dapat upah dari hewan kurbannya. Ndak boleh. Misalnya kulitnya didol, nggo gawe bayar sing nyembelih ndak boleh. Ya dari uang sing kurban operasional. Karena ini Rasul sampaikan pesan, amaroni Rasulullah SAW an aqwama ala badanihi wa antasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa jalaliha wa alla u'tiya al-jazzar minha syai'an. Kata Ali radhiyallahu anhu, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi upah kepada jagal dari uang kami, bukan dari hewan kurban. Tuh. Nanti di belakang ada tentang daging kurban apa kulit, nanti bisa ditanyakan. Hal tudsi'ul sah an ahli bait. Apakah satu domba cukup untuk satu keluarga? Cukup. Tudsi'u as-satul wahidah ala ahli baiti. Cukup satu domba untuk satu keluarga. Kafatan semuanya, wa in kanu anfaran, sekalipun banyak ada banyak ada 10 orang, tidak masalah. Ini masalah apa ngetoki kuku wong sepak kurban kok ya. Ini sudah kenal semua kan. Nah, jadi orang yang sudah niat mau kurban setelah masuk tanggal 1 Dzulhijjah diusahakan tidak potong rambut, potong kuku dan lain-lain. Tapi keluarga boleh, anak istri boleh. Cuma berarti misalnya Pak Ali ya Pak Ali, keluar apa kepala keluarga nenek anak-anaknya boleh, tidak masalah. Di sini kalimatnya yukrahu syadidan, tidak haram, makruh yang sangat. Karena ibadah kurbannya saja kan sunnah muakkadah. Mosok nyukur rambut jadi haram dosa, tidak mungkin kan. Jadi maaf, kadang-kadang pemahaman di sini muncul sing sampai ke haram. Ibadah kurbannya saja itu kan sunnah muakkadah. Masa motong rambutnya kok haram? Ya makruh yang banget. Sunnahnya tidak dipotong, nunggu wedhusnya disembelih. Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban untuk semua umatnya. Jadi tadhiyatu Rasulullah SAW an jami'il ummah. Rasulullah mengorbankan satu domba untuk semua umatnya. Man ajaza anil udhiyah minal muslimin, barang siapa yang tidak mampu kurban dari golongan kita orang-orang Islam, nalahu ajrul mudhahin, mendapatkan pahalanya orang-orang yang kurban. Jadi nek memang kita tidak mampu, ndak kurban dapat pahala. Tapi nek mampu ndak kurban ya ndak dapat. Beda yo. Tidak mampu kurban, karena ndak punya harta untuk kurban. Dia ndak kurban, dapat pahala kurban. Siapa? Orang-orang yang kurban. Mampu kurban, tapi ndak kurban, dia ndak dapat. Tuh. Nah ini dalilnya di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam inda dzabhihi li hati kabsya ini qala ha Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, kurban ini yang satu untuk saya
dan keluarga saya yang satu untuk umatku yang tidak kurban. Alhamdulillah tetap dapat pahala yang tidak kurban. Nah ini panitia boleh tidak menjual kulit dan kepala kemudian bersedekah dengan harganya. Ini yang jadi masalah di masyarakat biasanya. Ini ada beberapa pendapat ini ya. Amma bai'ul jildi wa tasadduqu bi tsamanihi faqad ikhtalafahi ahlul ilmi. Jadi menjual kulit dan menyedekahkan hasil jualannya itu perbedaan pendapat ada di sini. Faminhum ajaza dzalika. Ajaza itu membolehkan. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Riwayat dari Imam Ahmad. Oke. Boleh. Kemudian walau ba'a huma bidarahim wa tasaddaqa biha jaza li'annahu qurbatun katasadduq bil jiddi wal lahm. Sebab ibadah kurban termasuk ibadah memberikan sesuatu kepada orang lain. Jual kulitnya, uangnya diberikan kepada orang yang berhak, itu boleh. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Ini kitab yang nerangkan tentang pendidikan anak, mulai anak lahir sampai anak dinikahkan. Disebutkan wa yajuzu bai'u juludiha wa sawaqati biha wa rasiha wa sadaqa bi tsamani dzalika. Ini pendapatnya Imam Ahmad juga. Boleh, hukumnya boleh menjual kulitnya, misalnya kepalanya jual, tetapi hasil uang penjualannya disedekahkan. Tuh. Kata Imam Al-Khalal, ini juga dari Imam Ahmad, boleh juga. Oke. Inna Ibnu Umar ba'a jildul baqarah wa tastaqu bi tsamani. Ibnu Umar berarti Abdullah. Umar bin Khattab dua anak, arane Abdullah Ibnu Umar. Itu menjual kulitnya sapi dan uangnya disedekahkan. Ini boleh. Terus lanjut ini. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i dalam Lalu Autor. Ittafaqu ala anna lahmaha la yubau. Faqada al-julud. Itu Imam Syaukani sepakat daging kulitnya tidak boleh dijual. Tapi wa ajazahu al-Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr wa huwa wajhun inda Syafi'iyah qalu wa yusarrifu thamanhu musarriful udhiyah. Intaha. Menurut Imam Auza'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan ini bagian dari wajah Syafi'iyah, boleh menjual kulitnya kemudian uangnya diberikan kepada orang yang berhak menerima hewan kurban. Itu siapa? Dikasihkan. Wa ala hadza, yang mana ini kesimpulan, wa ala hadza la haraja fi i'ta'il julud lil jam'iyat al khairiyah allati tatawalla bai'hu wa tasaddaqa bi tsamanihi. Melihat keterangan di atas, maka tidak dosa, boleh memberikan kulit hewan kurban kepada jam'iyah khairiyah, mesti ke rumah yatim, tempat-tempat sosial. Biar mereka yang menjual, boleh, tidak apa-apa. Ini boleh.
Wa hadza min masyari'in nafiyah, ini bagian dari syiarnya kemanfaatan. Alasannya apa? Li'anna aktsarun nas la yantafi'una bizidil aldiyah. Karena sebagian manusia kan untuk apa kulit? Jadi terkait kulit Pak enggak apa? Mesti kok didol juga kan? Itu boleh. Ya, kemaslahatannya yang penting. Wa huwa naf'ul fuqara, manfaat untuk fakir bin ma'as salamah. Enggak apa-apa. Terus catatan berikutnya, ma'atan bih ala annal udhiyah yu'ta min halil aghniya ala sabil hidayah, hadiah. Kita nyembelih hewan kurban, kemudian saudara kita yang kaya kita kasih, itu sebagai hadiah. Oh, boleh kan tadi sepertiga, terus saudara yang kaya namanya sebagai hadiah. Mulane kene, falau nawa al mundahi annahu a'ta al jilda hadiah lil jam'iyah al khairiyah allati taqumu bi jam'ihi falahu, tidak apa-apa. Saya korban domba 5. Saya niatkan kulitnya untuk rumah yatim sana, untuk takmir masjid sana, biar untuk kemaslahatan masjid, itu boleh. Sekolahan ini jam'iyah khairiyah, ini boleh, tidak dosa. Wallahu a'lam shawab. Ini menjual kulit kurban. Demikian sekilas tentang pembahasan ibadah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Kurban dan hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Sebagai penutup sedikit saya sampaikan pesan, awal-awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah itu kedudukannya hampir sama dengan 10 akhir Ramadan. Itu berdasarkan surat wal fajr walayalin asyr. Tetapi banyak di antara kita yang terlena. Ya, terlena. Jadi sehingga mau puasa dari tanggal 1 monggo. Itu sunahnya, karena termasuk juga asy-syahrul hurum kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nanti Rajab. Di 4 bulan ini kita mau melakukan amal baik, pahalanya beda dengan bulan yang lain. Ini bulan Dzulhijjah. Jadi penekanan hadisnya di awal-awal itu memang kadang di antara kita kadang-kadang banyak yang lupa tentang itu. Ini saya sampaikan sedikit ya tentang awal Ramadan. Awal apa? Awal Dzulhijjah, Pak. Ini awal Dzulhijjah. Oke. Dari Imam Bukhari, Ibnu Abbas. Ma min ayamin al amalus sholih fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadil ayam. Yani ayamil asyri. Qalu ya Rasulullah wa mal jihad fi sabilillah? Qala wal jihad fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dzalika syai'. Jadi bahasa kami gini. Amal yang paling istimewa adalah amal-amal soleh yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Termasuk jihad dilebihi itu. Kecuali orang yang jihad, hartanya semua dibawa, habis semua, dianya mati. Pulang tinggal nama. Ini kan illa rajulun kharaja bi nafsihi. Ini yang menyamai. Dia berjuang membawa hartanya semuanya, perang, mati, hartanya entek. Baru menyamai. Kalau jihadnya masih hidup belum. Jadi masih istimewa amalan ini. Jadi berapa? Ayamal asyri, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini kita antara lain dibaca terjemahnya ini. Jihad sampai dilebihi. Kalau jihad itu kan nyawa kan. Itu istimewanya bulan Dzulhijjah. Ini masih ada lagi hadis yang kedua. Ini riwayat Imam Ahmad. Baca. Ma min ayamin a'dhamu indallah
wala ahabbu ilaihil amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri fakthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Di hari-hari awal itu perbanyak tahlil la ilaha illallah, tahlil, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Berarti ya bener subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar canda kabeh ke. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cekap nggih? Ya, semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.